Hari ini saya akan membawakan tema jadikan semua bangsa muridku. Mari kita lihat firman Tuhan di Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke 19. Ya sudah ketemu, katakan amin. Oke, saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini boleh turunkan sedikit lagi volumenya. Dia ada feedback. Maaf. Turunkan sedikit lagi volumenya. Dia feedback dah. Oke, boleh. Jadi firman Tuhan sudah berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini firman Tuhan adalah sebuah perintah dari Yesus sebelum dia terangkat. Dan waktu itu dijelaskan, ke-11 murid itu kumpul, dia berangkat ke Galilea, menuju ke di bukit yang ditunjukkan oleh Yesus pada mereka. Setelah itu Yesus berpesan kepada dia di ayat 19 itu. Pak, Bu, perhatikan satu. Gini. Yesus berpesan di sini. Karena itu pergilah. Nah, di sini ada suatu perintah bahwa kita harus pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ada amin? Ada amin? Oh, jemaat belum kompak. Ada amin? Kenapa kekristenan itu identik dengan memberitakan Injil? Karena memang Tuhannya kita menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Makanya saya bilang pemberitaan Injil itu tidak bisa dibatasi. Ya terserah Anda mau berkata apa. Pokoknya saya bilang ini memang perintah Tuhan saya. Tuhan berkata suruh kita pergi, bukan suruh kita duduk, bukan suruh kita berdiam. Dia suruh kita melangkah, pergi dimanapun Anda berada. Ceritakan tentang Yesus. Ada amin? Beritakan tentang Yesus. Ada amin? Nah, kemudian dikatakan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau di Inggrisnya dikatakan begini, teach all the nation. Ajar semua bangsa. Nah, gini, kita bisa mengajar semua bangsa kalau pertama kitanya sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kalau yang belum diubahkan Tuhan masih begini, masih begini. Aduh, apa yang Anda mau ceritakan? Kita diubahkan dulu, baru kita bisa dengan kasih Kristus mengubahkan orang. Amin. Dan berikutnya, kalau Anda masih terikat, bagaimana Anda bisa membebaskan orang? Jadi Anda harus mengalami dilepaskan, dibebaskan dari apa? Judi. Dari apa? Perzinahan. Dari apa? Suka berbohong. Dari apa? Suka mencuri. Nah, ketika Anda dibebaskan dengan kasih Kristus, kuasanya, Anda juga bisa membebaskan orang lain. Jadi kalau Anda lihat pernikahan orang lain ya bermasalah, tetapi Anda sudah Tuhan bebaskan, lepaskan, pulihkan, Anda juga bisa membawa kabar dan sukacita dari Yesus untuk keluarga yang bermasalah. Ada amin? Nah, lanjut yang ketiga. Kalau hidupmu diberkati, Anda lihat orang-orang belum diberkati, Anda bisa datang pada dia, mengajar dia bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Ada amin? Adalah maunya Tuhan kita itu diberkati, bukan hidup kita miskin, bukan kita hidupnya suka pinjam sana pinjam sini. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, yang keempat,
Tuhan selalu akan memberikan Anda mulut untuk Anda bisa bersaksi apa saja tentang hidupmu, tentang keluargamu, dan sebagainya. Jadi setiap kali kamu pergi kemanapun, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang menyertai Anda. Jadi Anda akan bisa bersaksi, dan Anda tidak akan bisa menyangka bahwa Anda bisa membawa jiwa 1, 2, 3, 4, 5. Saya selama berada di Kalteng ini, hal yang paling sering saya ketemui adalah gereja sepi. Cuma ada 10 orang, 15 orang, paling banyak 20, paling banyak lagi 30. Diingatkan dengan firman Tuhan ini, Matius pasal 28 ayat 19. Tuhan Yesus minta kita itu jangan lupa, ini amanatnya, perintahnya, bahwa kamu nggak bisa, kamu puas dengan diri Anda yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Dia, yang sudah mengalami kelepasan, dan sudah mengalami diberkati. Nah, sekarang bagian Anda, Tuhan mau Anda pergi. Ada saya lihat gereja-gereja suka sekali ya, maaf kata, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Ditanya gini, kapan kamu akan pergi? Itu doa puasanya yang dibanggain terus. Maaf kata, penginjilannya nol. Oh, saya kerahkan malaikat. Dalam hati saya mau bilang gini, Tuhan suruh kamu, bukan suruh malaikat. Kok malaikat yang suruh memberitakan Injil? Hah? Nggak salah tuh. Baca Alkitab Anda. Ada tertuliskah? Saya kerahkan malaikat supaya dia bertobat. Yang ada, kamu tuh pengecut, takut. Kalau nanti orang itu tersinggung. Makanya di sini kamu ditantang nyalinya. Amin. Berani nggak kamu sampaikan kepada saudaramu yang sudah sekian lama jauh dari Tuhan? Pak, nanti dia marah, Pak. Disitulah nyalimu diuji. Kadang kita manusia ini, Pak, Bu, suka berpikir yang negatif. Kenapa sekali-kali nggak mau berpikir positif? Pikirnya gini, kalau saya memberitakan Injil pada dia, saya sudah tahu sifatnya. Kalau kita ngomong 1, dia salah 2. Ngomong 2, dia salah 3. Coba kamu sekarang berpikir positif. Kamu datangi saudaramu yang suka marah-marah kalau dengar Injil. Kamu berpikir positif ketika kamu beritahu, udah lama kamu hidupmu hancur, kamu lihat istrimu udah tinggalin kamu dan sebagainya. Sekarang ikut saya ke gereja. Kamu udah tahu dia pasti akan marah. Tetapi pernahkah kamu membayangkan bahwa Tuhan bisa memutarbalikkan semua situasi? Ada amin. Bapak bisa khotbah gampang. Saya ngalamin, Pak, Bu. Saya ngalamin. Orang bilang ini orang susah diinjili. Tetapi dalam nama Yesus, sebelum saya berangkat, saya berdoa buat dia. Ketika saya ketemu dengan dia, itulah tantangan saya. Banyak orang tidak mau terima tantangan, gak berani. Makanya dia duduk di rumah, doa puasa. Kadang lebih lucu lagi, diambil minyak urapan, dia siram-siram depan rumah orang itu. Pertanyaan saya, buat apa kamu siram-siram itu? Alkitab berkata, minyak urapan untuk dioleskan kepada orang sakit. Emang ada tertulis minyak urapan dibuatkan buat siram-siram supaya orang bertobat? Nggak ada, saya ketemukan itu. Kamu bikin itu metode kamu sendiri itu. Nggak ada, tertulis di Alkitab. Saya khotbah juga, saya mau ini sesuai firman. Habis saya berdoa, saya datangnya itu orang. Saya duduk, saya diam, saya lihatin dia. Saya mulai berbicara. Saya tahu ini orang suka menolak. Contoh, saya kasih contoh. Ada seorang anak muda di Pontianak. Bapaknya ini sudah Kristen. Ya, namanya orang Chinese, kalau Kristen itu, maaf, kalau di Kalimantan Barat tuh Kristennya itu ya ikut-ikutan. Jadi ada urusan gereja ikut, ada apa ikut. Tetapi sebenarnya hatinya belum dibuka hati sepenuhnya buat Yesus. Saya tahu, ketika saya diajak ke rumahnya, saya lihat anaknya. Dia bilangnya anaknya sudah pergi, sudah tahu firman, sudah apa dan sebagainya. Padahal sebenarnya anaknya tahu firman, dia mau pakai buat nyerang pendeta. Jadi kan ada orang-orang kayak begitu, dia tahu firman, dia mau nyerang pendeta. Dia cari kelemahan di mana ayat itu untuk serang pendeta. Jadi waktu saya masuk, saya lihat ini orang, saya sudah tahu siapa dia. Jadi saya santai aja, saya duduk, saya ngobrol. Lalu
bapaknya bilang, doakan dia. Maksud bapaknya itu baik, biar dia bertobat. Saya nggak tertarik. Jadi saya ngomong-ngomong, wah, jadi dia ngomong kehebatan dia. Saya ada seorang hacker, saya bikin begini biar orang berantem. Itu semuanya buntut-buntutnya karena saya hebat. Ya, saya biarin aja dia mau ngomong aja. Lalu setelah itu saya beranjak di kursi. Saya mau pergi. Dia hadang saya di depan pintu. Dia bilang gini, dia ngomong gini. Jadi kamu nggak seperti pendeta-pendeta yang lain tuh kok datang ke rumah sama mau mendoakan saya, mau bikin saya bertobat. Saya pandang dia, saya bilang gini, saya nggak tertarik mendoakan kamu. Wih, dia kaget. Ini baru satu nih pendeta yang begini. Jadi waktu itu Tuhan kasih sebuah perkataan buat saya. Itu kayak anak panah, ditarik dan lepaskan tepat sasaran di hati dia. Saya ngomong kata itu, saya lupa. Maaf, saya lupa kata itu. Saya ngomong satu perkataan itu, tek. Itu orang yang keras kepala itu air matanya langsung. Dia langsung gini-gini. Udah begini-gini. Aduh, kalau udah begini, orang keras masuk firman gampang. Gampang. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Ya kan? Ada hubungan dengan beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Oke, lanjut. Gini. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang Yesus ajarkan. Kau baptis mereka untuk sebagai tanda mereka ada muridnya Tuhan. Dengan pembaptisan, kalau orang tidak mau terima baptisan, ada banyak orang di Chinese di Kalimantan Barat ngaku Kristen 12 tahun, 10 tahun, berapa tahun dia nggak mau dibaptis. Saya ngomong terus terang, kamu ini nggak buka hati buat Tuhan sepenuhnya. Kamu tersinggung. Saya ngomong aja begitu. Karena saya bilang, kalau orang yang benar-benar buka hati buat Tuhan Yesus, dia akan turuti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan salah satunya, beri diri dibaptis. Yesus aja dibaptis. Kamu murid yang nggak mau turuti dia, keterlaluan kamu. Jadi kalau kamu, kita, bapak dan ibu mau ikut Yesus, jadi murid Yesus, siapapun Anda di sini yang belum dibaptis harus memutuskan untuk dibaptis. Waktu saya belum dibaptis, saya alkohol, rokok, pecah bulan. Jadi waktu saya mengambil keputusan mau dibaptis, saya bilang, Tuhan, saya harus benar-benar tinggalkan ini semua. Kalau tidak, kekristenan itu kayak munafik, bohong. Tahu nggak Pak Bu, kalau kita begitu, nanti iblis akan ketawakan kita. Jadi ketika saya ambil keputusan baptis, saya bilang, manusia saya yang lama sudah berakhir. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang ada manusia baru. Lanjut. Tadi kan saya bilang bagaimana caranya itu kan. Nah, di ayat sebelumnya Bapak dan Ibu perhatikan, Yesus mendekati mereka dan berkata. Setelah itu baru di 19, Yesus menyuruh mereka untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku, dan menyuruh kita untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak dan Ibu perhatikan di ayat 18, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Bapak dan Ibu, loncat kita ke Markus. Markus pasalnya ke-16, ayatnya yang ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Pak, Bu, ini Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Sebagian orang bilang itu zaman dahulu. Bahkan saya dengar yang lebih menyedihkan, ada pendeta nggak mengakui bahwa ini sampai sekarang masih terjadi. Dia nggak percaya. Saya belum bertemu dengan dia aja.
Dan saya akan jelaskan, Pak Bu, yang Anda tidak percaya ini, saya sudah banyak buktikan bahwa ini benar-benar ada. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Yesus bilang, itu akan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Ada amin? Tanda-tanda ini menyertai, artinya kalau kamu hari ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa-bangsa muridku, tanda-tanda ini Tuhan sudah kasih buat kamu. Keperluannya apa? Jiwa diselamatkan. Keperluannya apa? Supaya orang mengenal Yesus. Keperluannya apa? Supaya orang mengaku Yesus benar-benar Tuhan. Itu keperluannya. Amin. Ragu jemaat. Amin. Kalau kamu hari ini memberitakan firman, memberitakan Injil, bersaksi kemanapun kamu berada, pada saat kamu menceritakan Yesus, ini semua tanda-tanda Tuhan bilang, jadi kamu punya milik. Menyertai artinya ikut dengan kamu. Jadi kalau kamu di sini bilang meletakkan tangan atas orang sakit, di sini dikatakan lagi, orang itu bukan semoga sembuh, tetapi dia bilang akan sembuh. Kalau kamu percaya, ini adalah pesan dari Tuhan. Beritakanlah Injil. Jangan takut. Ada orang sakit, jangan ragu. Jangan berpikir banyak saat kamu meletakkan tangan pada dia. Saya sudah bilang, jangan berpikir banyak. Kau makin berpikir, kamu akan bingung. Tugasmu adalah memberitakan Injil. Bagiannya Tuhan, ketika kamu letakkan tangan, kamu bilang, Tuhan Yesus, aku pernah baca firman-Mu. Markus pasal 16 ayat 18, bagian terakhir. Saat aku letakkan tangan pada orang sakit, harusnya orang itu sembuh. Maka dalam nama Yesus jadilah sembuh kamu. Pak Bu, yang pernah kerja di perusahaan, kalau bos kita kasih sebuah surat untuk kamu garap sebuah hutang, surat izin itu yang kamu pegang. Tuhan sudah kasih ini firman buat kamu. Yang kamu harus lakukan adalah kamu percaya dan lakukan saja. Tidak usah banyak berpikir. Banyak berpikir, makin ragu. Banyak berpikir, makin agak bingung. Itu orang sakit keras, bisakah dia sembuh? Mujizat itu terjadi karena ada orang yang percaya. Mujizat itu terjadi kalau Anda beriman. Kamu tahu, firman itu hanya firman. Tetapi kalau saat kamu terima firman dan kamu bilang, Tuhan, aku percaya, aku sembuh, jadilah kepadamu, kamu sembuh. Matius pasal 9 ayat 29. Pak, Bu, pegang minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Di pedalaman Kalbar, orang kasih racun zaman-zaman tahun 90-an. Begitu pendetanya mau sentuh gelas itu pang, pecah. Dukunnya bertobat. Itu cerita itu bukan satu, banyak. Gak berhasil pendetanya diracuni, karena kuasa Tuhan menyertai dia. Justru yang terjadi pertobatan. Pak, Bu, jiwa-jiwa saat ini di luar sana, saya mau bilang, banyak. Tugas kita adalah kita menjadikan dia muridnya Tuhan. Tadi saya sudah bilang kan, satu, ini kamu harus dipulihkan, kamu harus gini, kamu harus gini, dan terakhir saya bilang kamu bersaksi. Oh, enggak gampang Pak Bu. Kalau kamu Tuhan bawa pada satu titik, kamu lihat di dalam alam roh, itu banyak orang akan menuju kepada kebinasaan. Tuhan cuma kasih kamu lihat. Saya jamin ada cuma dua pilihan. Kamu tuh termotivasi
untuk menyelamatkan mereka. Atau kamu bilang, bukan urusan saya, biar pendeta yang lain aja yang bergerak. Saya ini Pak Bu, mau kasih tahu Anda Pak Bu, saya penginjil yang bergerak dengan ministri saya sendiri selama bertahun-tahun di Pulau Kalimantan Barat. Dan kemudian sekarang saya sudah ada injakan kaki di Sumba, NTT. 1,5 tahun, masuk 2 tahun kurang lebih. Saya sudah banyak melihat jiwa-jiwa bertobat. Jiwa-jiwa berubah. Gereja sepi, gereja mulai ramai. Saya nggak berani bilang ramai benar. Saya bilang mulai ramai. Saya ngomong apa adanya Pak Bu. Gereja yang tadinya jemaat tidak menghormati Tuhan, datang suka telat-telat, saya tegur. Besok-besok datang on time. KKR kita on time. Jemaat yang suka pakai sandal jepit, kemudian kita lihat perkembangan yang ada, sudah berubah pakai sepatu. Jemaat yang kita lihat, kalau ke gereja, maaf kata di pedalaman Kalimantan Barat, mungkin di sini tidak ada. Kami di sana sangat banyak. Kalau ke gereja pakainya suka sembarangan, kaos oblong yang sudah gimana? Saya melihat perubahan itu. Saya melihat perubahan juga dari tahun ke tahun, yang kalau Natalan di jalan raya itu penuh orang-orang kita. Orang-orang kita itu maksudnya orang-orang Dayak. Orang-orang kita penuh di situ. Saya lihat dia belanja Coca-Cola 1 dus, Aquaglas 1 dus, belum lagi kalau bahasa Manado bilang cookies, banyak sekali. Disitulah saya melihat satu hal, jemaat Tuhan sudah diberkati. Kalau dulu tahun-tahun yang lalu saya lihat, aduh, rohani down, ekonomi down, semua serba down. Datang ke rumah Natalan, kuenya sedikit sekali. Jemaat ketawa. Tetapi Pak Bu, sadar nggak ada orang hamba-hamba Tuhan seperti kayak saya ini peduli dengan jemaat-jemaat di pedalaman sana. Saya Pak Bu, kalau lihat ada orang kita di jalan itu gendong bayi, dan mana ingusan semua bayinya, aduh kasihan banget saya lihatnya. Mamanya, mukanya kasihan lagi, banyak kepahitan, banyak itu lagi. Aduh saya nggak tega. Saya langsung dekatin. Saya bilang, saya pendeta. Oh iya Pak Pendeta. Kan kita mayoritas di Kalbar. Oh Pak Pendeta, iya gimana? Kamu punya hidup kasihan sekali. Dia tertunduk. Ayo sini saya doakan, saya berkati. Suaminya datang merokok lagi, lihat saya. Takutnya mungkin rokoknya mau dibuang dan sebagainya. Itu saya sering ketemu yang kayak begitu. Makanya mohon maaf kalau di setiap lokasi wilayah Kalimantan Barat, kalau saya mau singgah rumah per rumah, dari ujung Pontianak sampai ke Putus Sibau, sampai turun ke bawah Nangapino, sampai ke Sambas, sebulan kalau saya mau singgah tidak cukup. Saya cukup dikenal di sana. Lalu lalang saya di sana, saya dikenal. Orang-orang di jalan mungkin kalau lihat mobil saya, mereka sudah tahu ini siapa orang ini. Kenapa? Kita udah terus sering di jalanan itu doakan orang. Kita udah terus sering. Kalau kita digerakkan Roh Kudus dari orang itu, kita nggak bisa tahan. Sebelum saya berangkat ke sini, saya sebenarnya jujur sama jemaat juga, khususnya pada hambanya. Saya senang men-set sebuah KKR di lapangan di Sumba. Batal. Lalu saya bilang, Tuhan saya mau kemana? Ingat muka hambanya. Jadi ya bukan baru ingat, memang saya kadang-kadang saya telepon beliau. Saya bilang, gimana hambanya? Masih ingat janji hamba pada kita nih, boleh pinjam mobil? Karena kalau saya mau turun ke Kalteng, saya pelayanan ke gereja-gereja. Oh boleh, silakan. Ya, di situ saya merasa, Tuhan, ini tanda daripadamu bahwa aku harus ubah rencana ke Kalteng, walaupun hati sebenarnya berat. Jujur kan, saya jujur. Saya kan nggak boleh berbohong Pak Bu. Berat saya ke sini rasanya. Tapi karena hambanya sudah kasih tanda jawabannya begitu, lalu bilang isi di sini nanti ada khotbah gini. Nah, saya sedang berdoa di siang hari. Saya mendapat sebuah penampakan. Orang-orang Dayak di Kalteng ini, aduh kasihan. Mereka punya iman, harus kamu tune up lagi.
Mereka punya iman itu harus kamu bangkitkan lagi. Pergi kamu ke situ. Benar aja. Saya pertama di Palangkaraya, saya lihat gereja begitu, aduh menyedihkan. Saya lihat gereja yang kedua juga, aduh begitu. Makanya saya merasa, Tuhan, itu yang engkau sampaikan padaku benar sudah. Saya manusianya yang kadang, maaf kata, yang harus berubah hatinya. Kan tadi saya bilang berat, ya saya harus berubah. Jadi saya harus belajar, Tuhan, ya sudah, enjoy aja, nikmati aja. Nah, kembalinya tadi, begini, kalau Tuhan kasih kamu sebuah kerinduan, tidak usah ngomong bangsa, ngomong keluargamu. Ada berapa anggota rumah tangga di keluargamu yang masih belum diselamatkan? Yang kamu tahu persis sampai hari ini, hidupnya dalam dosa, dan dosa. Kamu hari ini dengar firman, tugas dan tanggung jawab kamu, beritakan firman. Beritakan Injil. Jadikan mereka suatu hari murid Tuhan, masuk ke gereja dalam pengajaran firman Tuhan. Ada amin. Sebagian dah berani Pak Pendeta amin. Jangan banyak pikir. Terima firman Roh Kudus yang akan membantu Anda. Amin. Nah, gini, Tuhan kau kasih kamu lihat apa lagi? Sebuah daerah, sebuah kota, sebuah tempat. Kamu kalau sampai bisa punya hati hancur, lihat ini kota kenapa begini. Kamu yang harus bergerak, jangan bilang si A, si B, si C. Tidak ada urusan dengan dia. Kalau Tuhan berbicara sama Anda yang bergerak. Tuhan berbicara sama saya, Kalteng, saya yang bergerak. Saya bukan tunggu si A, si B, si C. A, ajak dia. Oh, enggak. Saya melangkah aja berdua suami istri ya cukup. Yang penting ada istri saya. Saya pikir gitu loh. Dia bisa bantu saya tunjuk jalan. Jadi dia sudah tahu sekarang pulang pergi Palangkaraya ke Barito Timur. Walaupun kami orang asing sampai di daerah perbatasan yang itu Kalsel itu mau beri barang, jadi kalau orang asing lihat sana lihat sini, tahu menawar lagi. Ya, Bapak Gembala tidak sempat kemarin cari bolam, kita yang pergi cari bolam. Jadi kita orang asing datang ke sini, udah kayak orang di Bartim saja. Kok bisa begitu? Ya, karena kita punya hati, Pak Bu. Kita rindu dia orang-orang sini dipulihkan. Kita rindu orang-orang sini yang sudah jauh dari Tuhan kembali jadi murid dari Tuhan. Amin. Karena saya berpikir selama kamu punya nafas kehidupan masih ada, itu berarti masih ada kesempatan buat mereka berubah. Jangan kamu terlalu membatasi dan bilang, saudara saya tidak bisa berubah. Kata siapa tidak bisa berubah? Itu pemikiranmu yang salah. Mama saya dulu berpikir, ini anak durhaka, nggak akan bisa berubah. Ketemu orang di pelabuhan, kamu Hendrik kan? Karena saya tahu dia penginjil, teman mama saya. Saya bilang, bukan, karena sudah sempat kelihatan begini. Bukan, salah tante salah, bukan Hendrik. Dia bilang, ini anak durhaka. Saya kenal dia dari kecil, kenapa dia nggak mau ngakui dia Hendrik? Bayangkan, begitu. Setiap kali mama saya kerahkan ini penginjil A, penginjil B, penginjil C, doakan supaya Hendrik bertobat. Karena Hendrik menyusahkan hati orang tua. Bertobat juga. Nah, sekarang saya mau bilang kembali lagi, siapa yang jadi target dalam doamu? Suamimu, mertuamu, anakmu. Siapa lagi? Teman dekatmu. Siapa yang jadi targetmu? Hah? Pandang saya, siapa yang jadi targetmu? Nggak punya target, Pak. Nah, itulah sekarang. Bagus kamu datang ke sini, karena saya kasih tahu Anda. Mulai sekarang pasang target. Sebagian begini. Barisan depan saya lihat banyak begini. Barisan belakang begini. Pak, Bu, kenapa harus pasang target, Pak, Bu? Ini Roh Kudus menuntun saya untuk berbicara tentang ini. Dengar baik. Saya sudah bilang saya seorang penginjil. Kemanapun saya berada, saya selalu punya target. Saya, misalnya ya, ini kan kita bicara penginjilan ya. Saya berjalan di mobil, tiba-tiba saya sampai di suatu tempat, saya lagi makan.
Ini ada hubungannya dengan Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Saya lagi makan, kepekaan saya muncul ketika melihat satu orang. Dia duduk di situ, di ujung. Tidak ada orang peduli dengan dia, cuma mata saya yang peduli dengan dia. Dan Tuhan berbicara sama saya, itu orang perlu kamu dekatin. Nah, Tuhan cuma kasih suara, itu orang perlu kamu dekati. Dan kalau bapak dan ibu mau berpikir, Anda pasti akan berpikir, nanti mau ngomong apa? Nanti mau mulai dengan kata apa? Halo bang, maaf, halo mas, salah, halo, ya itulah, banyak berpikir. Saya ketika mendapat itu, saya datangin dia, saya cuma ngomong gini, bang, boleh saya duduk di sini? Dia lihat saya, pendeta saya, boleh? Ya sudah saya bilang, kalau di Kalbar, kamu cukup sebut pendeta, sudah. Pendeta ya, oh ya udah, duduk. Begitu duduk, saya pandang wajah dia. Bang, abang punya masalah keluarga, benar gak bang? Kaget dia. Kaget dia. Sini bang, saya doakan bang. Mau bang? Abang Kristen kan? Iya, saya Kristen. Udah, kena langsung. Tadi merokok, gimana? Dapat satu jiwa yang hilang. Amin. Jiwa yang hilang. Amin. Sudah saya bilang, jangan banyak berpikir. Berpikir itu tidak bisa, makin membuat Roh Kudus susah bekerja. Yang kamu butuhkan kan kuasa Roh Kudus. Amin. Makanya saya bilang, jangan banyak berpikir. Coba Pak, Bu. Yaudah. Tempatnya Ibu Pendeta Jeva. Waktu saya masuk ke situ, itu kan memang kampung Kristen. Saya tahu itu kampung Kristen, tetapi maaf kata, yang merokok tetap merokok, yang minum tetap minum, cap tikus, cap apa, cap macan, cap apa, saya nggak tahu. Pokoknya tetap begitu. Waktu saya datang ke situ, pintu demi pintu saya kunjungi, saya gedor semua. Karena sana Manado itu kan kota Kristen, kampung Kristen. Kan ada denominasi gereja A, gereja B, gereja C. Karena saya dibawa oleh gereja A, gembala-gembala gereja B, C, D, risih semua. Ini penginjil mau menarik jiwa dan sebagainya. Siapa yang mau menarik jiwa? Saya sedang memberitakan bahwa dia belum bertobat. Saya bantu kamu justru bikin dia bertobat. Harusnya kamu berterima kasih sama saya. Jadi orang-orang situ bilang gini, Pak Pendeta, sudahlah, siang-siang kita tidur saja Pak. Dengar baik, kita tidur saja. Pak Pendeta, udah enak ini buat tidur. Saya bilang sama istri saya, jangan malas, turun kita ke lapangan. Siang-siang bolong, jam 10 sampai dengan jam 2 itu jam tidur mereka. Kalau mereka kan kerja pagi, habis itu istirahat tidur. Saya door to door, gedok pintu, shalom, haleluya, saya ini, iya, mereka kan mau tolak. Begitu saya masuk, kuasa Tuhan bekerja. Begitu saya masuk, kuasa Tuhan bekerja. Nangis, didoakan, nangis, didoakan, nangis, didoakan, nangis, didoakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kamu mau pergi dan melangkah. Amin. Amin. Roh Kudus akan bekerja kalau kamu mau menuruti firman-Nya, pergi dan melangkah. Bukan tidur di rumah. Banyak hamba Tuhan suka tidur siang. Hari ini cocok buat Anda firman ini. Bapak Pendeta juga tidur. Silakan datang ke rumah Nita, temukan saya tidur atau tidak. Berani saya menantang. Kecuali kalau KKR sudah 2 hari pagi dan malam, ya tidurlah saya. Saya nggak mau bodoh-bodoh juga, nanti saya sakit gimana? Pak, Bu, gini. Kalau kamu bergerak, Roh Kudus menyertai Anda. Roh Kudus yang kuasanya akan kasih tahu kamu bagaimana cara kamu memuridkan Dia. Bagaimana cara kamu bersaksi dengan kamu pasang target seperti saya tadi. Lihat orang itu, target ini orang satu. Nah, saya pergi ke tempat lain lagi, saya lihat orang itu, target. Dia kemanapun melangkah, saya berangkat aja berjalan. Saya paling suka target orang bertato dan pasang anting. Itu sasaran saya. Pak, kenapa ini orang yang dicari Pak? Saya nggak suka target yang berkacamata tebal.
Saya nggak suka. Saya suka target saya adalah orang bertato, pasang anting, kau bicara teriak-teriak kasar, itu saya suka. Tantangan buat saya. Karena kita berasal dari dunia itu dulu. Makanya setiap kali saya lihat orang itu, saya pasang target. Ini orang saya harus dapat. Saya harus dapat. Minimal dia nggak mau bertobat sekalipun, tetap saya bilang, Bapak, bolehkah kita berdoa? Kalau dia udah jawab boleh, saya percaya setiap doa yang kamu utarakan tidak akan sia-sia, karena mengandung firman. Kecuali doa yang asal ya. Saya percaya setidaknya 2 minggu, sebulan, setengah bulan, tiba-tiba dia lagi ada apa, Tuhan ingatkan, ini kamu dulu pernah didoakan Bapak ini loh, masih ingat gak kamu? Makanya saya puas, paling tidak kalau saya bisa membawa orang ini berdoa bersama. Tetapi ekspektasi saya, Tuhan bikin lebih dari itu, orang tuh menangis di tempat. Paham? Kalau orang bertato menangis, buat saya itu sudah menandakan Roh Kudus menjamah dia. Kamu nggak bisa bikin dia bertobat kalau kamu nggak lihat dia punya air mata keluar, mukanya berubah atau gimana. Buat saya, Pak Bu, terakhir saya tutup ya. Bapak Pendeta, hambanya Pak Martin pernah membaca buku saya. Di buku saya tulis begini. Orang punya metode penginjilan adalah menangkan ibu. Kalau tidak, anak sekolah minggu aja dimenangkan. Mohon maaf, saya melakukan survei di Kalimantan Barat. Itu tidak berhasil. Saya buktikan ya. Orang Chinese punya anak kecil dikasih ke sekolah minggu, dia kasih. Sangat senang. Ya, silakan. Ingat baik. SMP, dia sudah bilang, awas kamu dibaptis. Ya, itu terjadi di Kalimantan Barat. Awas kamu dibaptis, saya usir kamu dari rumah. Jadi nggak berani dibaptis. SMA, sekolah di luar, ketemu orang non-Kristen, kebanyakan menikah, dan kekristenan ya sekolah minggu itu tinggal kenangan. Mungkin sampai suatu hari Tuhan bawa dia kembali lah, ya saya nggak tahu lah. Pokoknya banyak kan cerita begitu. Kalau udah SMA keluar, jarang yang ini. Nah, kita sekarang ngomong mamanya, Bang ibadah bang. Apa ibadah? Udah kamu pergi aja sendiri. Kamu berdoa. Kalau metode yang kayak begini pasti gagal. Kalau saya, kau tangkap itu kepala rumah tangganya, istri, anaknya, semua pasti masuk ke rumah Tuhan. Bapak sudah membuktikan? Oh, jangan ditanya, sudah banyak. Ini pemain keyboard sudah naik ke atas, berarti sudah kasih tanda. Saya pengkhotbah sudah mengerti yang gitu. Ya, tapi saya percaya hambanya mengizinkan kita ada waktu untuk kita atal call ya Pak ya. Boleh ya.